1, 2, 3, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo masyarakat Krodit. Halo. Selamat pagi, siang, sore, malam, Tengah kepada malam, Bapak tengah Ibu pagi. semuanya saya ucapkan. Yoi. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua baik-baik saja. Masih mau digoyang? Oke, balik lagi bersama gue Godet dan Romi Baisto di Kredit Podcast. Krodit Podcast, Krodit Channel. Asik juga ya pakai ada kayak gitunya ya pembukaannya. Iya, Besok-besok kita kayak gitu. Diomongin di sini banget. Iya, nggak apa-apa. Ini antara keterbukaan ya. Dan natural. Oke. Tidak ada gimmick-gimmick dan settingan. Gimmick perlu dong. Nah, nanti. Iya, tapi gue tadi gimmicknya pakai ini ya. Ya udah telat anjir, nggak Telat, usah. ya. Oke. Halo masyarakat Krodit. Anjir, maksa lu ya. Rom, apa kabar Rom? Alhamdulillah baik. Iya, aus dit. Aus. Oh, kita Karena- soalnya tadi habis syuting podcast sudah 5 episode. Anjir. Iya kan? Bohong banget lu. Iya, Lu jangan cuma ternyata pas kita lihat kameranya belum di on. Oh, kabar lu baik-baik aja ya? Alhamdulillah Sehat, baik. sehat? Sehat banget, sehat banget. Alhamdulillah. Iya. Ngomong-ngomong Rom, umur udah berapa sih Rom? Umur gue masih 18. 18 yang bener dong. Nggak apa-apa, sebenarnya orang banyak tahu 25, gitu. 25. Banyak tahu soal umur tuh nggak jadi masalah. 25. 25 tahun. Oke. Nggak terima masih ya. Terima gue. Masih nggak terima ya umur gue Nggak 25 apa-apa. tahun ya. Masyarakat Kredit sendiri yang menilai. Manakah yang face-nya itu seperti umur 25? Ya saya 25 tahun sebelum Masehi. Jauh banget lo hidup di zaman Firaun. Rom, lo 25 berarti masih 29. Gue ngaku deh gue udah 9. Betul, iya kan? Akhirnya kan? Pasti pala 2 lah. Oh, iya. Ianya. 29 30 kurang 1 ya. Iya. Berarti udah cukup dewasa lah ya. Udah tua Pak Bu. Oh, udah cukup tua. tua. Ya karena karena gini, kalau tua itu yang gue tahu itu kalau tua itu sudah berkeriput, sudah meninggalkan dunia hitam. Masih hitam gue. Hah? Masih hitam gue. Iya, berarti lo masih muda. Iya. Bukan udah tua, karena yang udah tua itu udah meninggalkan dunia hitam, Tapi kan rambutnya gue putih. mukanya, bukan dunia gue yang hitam. Muka gue hitam, badan gue hitam. Coklat, Rom. Hah? Coklat. Abu-abu kalau kata cewek gue abu-abu. Abu-abu monyet. Ya Rob. biasa aja dong. Kampret lo emang. Gue pengen ngobrol sama lu sih, Rob, Ya. tentang apa sih cita-cita lu di hari tua? Cita-cita gue di hari tua. Cita-cita gue di hari tua itu gue pengen bangun masjid, boy. Bangun masjid, Masya Allah. Amin. Biasa. Amin nggak? Aduh, itu cita-cita gue bangun masjid. Terus juga gue pengen cita-cita gue itu gue pengen merealisasikan cita-cita sebenarnya cita-cita nyokap buat umroh satu keluarga. Tunggu lo tua dulu baru bisa diumrohin. Terus Enggak perlu tunggu gua tua, apapun ada rezekinya langsung gua realisasikan. amin. Amin. Semoga. Terus itu kan lu ya. Nah, kan kalau udah hari tua itu udah tua, udah kakek dan nenek lah ya. Iya. Kita bahasnya kakek dan nenek. Oh, kan? lebih ke kakek dan nenek ya. Ya, lebih ke kakek dan nenek ya kan. Pengennya lo seperti apa kehidupan kakek nenek lo? Gua pengen banget gue kayak tinggal, sebenarnya gue suka banget dengan yang namanya kota Jogja. Kota Jogja. Ada apa dengan kota Jogja? Kota Jogja itu bisa dibilang adalah kota banyak kenangan sebenarnya. Kota banyak Buat bagi sebagian orang ataupun bagi semua orang pasti ada kenangan yang namanya ke Jogja. sama sih gue juga. Ya kan, dan Jogja itu menurut gue kotanya itu apa ya, kayak asri, terus orangnya juga kayaknya ramah-ramah. Asri ya kan? berarti kalau Jogjanya kalau asri di pedesaan maksudnya atau Kotanya juga bersih kok menurut gue. Kotanya oke. juga kota yang asri, terus juga maksudnya nggak yang sehirup pikuk di Jakarta sih gitu. Dan Gitu ya. dan lebih banyak destinasi kayak destinasi makanan, destinasi Kuliner wisata, ya, kuliner, iya kan? wisata, objek wisata itu Iya, banyak. Iya sih iya. memang gitu sih. Oh, jadi lo pengen menghabiskan
hari tua lo di kota Yogyakarta. Kalau kita, lo dan gue ini panjang umur. Betul, amin. Lo mau menikmati hari tua lo itu di Yogyakarta. Iya, kalau lu apa? Kalau Gue belum selesai nanya. Oh, belum selesai nanya. Pertanyaan gue masih panjang nih. Oh, masih panjang. Kayaknya lo gak kebagian buat nanya. Itu emang akal-akalan lo aja. Enggak lah, ya namanya kita kan buat konten ini kan kita pengen sharing ya. Betul. Ya kan? Bapak bukan sharing tapi nanya saya. Ya nanti ada gilirannya. Mendingan tulisin aja nih Kredit Podcast #tanya Romi. Yo, bisa boleh tuh nanti ya di satu segmen di satu episode lah ya. Iya, setelah kita banyak viewernya. Makanya di subscribe. Udah ini gue mau nanya kelamaan lu. Aku baru lupa ini nanti. Nah, itu lu kan pengen menghabiskan hari tua lo menjadi kakek dan nenek bersama istri lo tercinta itu di kota Yogyakarta ya kan. Pinginnya kehidupan yang seperti apa sih lo? Apakah lo pengen punya sawah yang luas, lo pengen bercocok tanam, atau lo pengen jadi tuan tanah, tuan takur, atau gimana? Gua nggak tahu gitu. Iya. Atau lu pengen jadi apa gitu di Jogja? Kalau di Jogja pengennya sih punya sawah, punya tanah di mana-mana. Widih. Punya Lu sultan, punya kosan. punya kosan. Punya kosan. Karena kan di kota Jogja itu kan Kota pelajar. Iya. Ya gue punya Jadi banyak juragan kos ya? Iya, kaya gue pasti. Iya kan. Bapak kosnya pakai kain sarung aja. Pelan burung. Oh. Anjir kayak film warkop ya. Kayak gitu. Oh, jadi pengennya menikmati ya bener-bener santai lah ya. Iya, benar. Tapi lo masih mau berbisnis gak sih di hari tua lo itu? Iya, pengen. Ya anggaplah kita berbicarakan umurnya tuh 50 ke atas. Kayak udah sampai 70 gitu. Lo masih pengen berbisnis gak sih? Atau memang bisnis lo itu pengen dialihkan kepada anak lo nanti? Kalau misalkan lo bisnis lo maju. Kalau memang bisa dialihkan ke anak gue, mungkin ke anak gue. Kalau misalkan memang masih harus ibarat yang penting di saat umur segitu bisnis gue udah jalan sendiri gitu. Ya kan, makanya pasangin kaki jadi bisa jalan. Iya. Entar lari, Pak. Bisnisnya lari, kita nggak punya apa-apa. Iya. Bahaya kalau dikasih kaki. Iya. Terus apa lagi dong? Ya jadi walau mau anak gue yang ngurus atau orang kepercayaan gue nanti yang ngurus itu nggak masalah, yang penting bisnis berjalan lancar. Gue pengen gitu aja. Jadi lo tinggal menerima hasil jadi payah saya dari waktu sekarang sampai nanti hari tua gitu kan. Dan pertanyaannya memang lo bisnis apa aja nanti? Enggak, lo sekarang tuh yang lo lagi geluti itu mobil saya. Jual beli mobil, bukan jual beli pusing. Ya kadang pusing juga. Iya. Kadang pusing juga karena kalau bisnis pasti pusing, nggak mungkin nggak. Iyalah ya, namanya kita mengelola suatu bisnis, suatu pekerjaan pasti ada pusing-pusingnya lah ya. Betul. Nah kalau jual beli mobil yakin tuh ya bisa sampai ke depan dan itu bisa ya, tapi kan nanti bisa berkembang lagi hasil punya showroom ya. Hasil dari jual beli mobil misalkan bisa buat bisnis apa lagi gitu. Gitu. Pokoknya ada bisnis dan bisnis ya kan. Iya, amin. Jadi seperti itulah ya. Amin, pokoknya lo udah menikmati duduk pakai kain sarung sambil nyiram di luar, nyiram jalanan ya kan, lihat anak-anak kosan lagi pakai tank top enggak ya? Nggak berubah ternyata ya. Matanya itu yang nggak berubah. Enggak lah. Udah bagus punya niatan ngebangun masjid ya kan di hari tuanya. Dengan hasilnya kenapa harus ngeliatin anak kos kosannya? Ngeliat ciptaan paling indah dari Allah. Iya, cuman bukan muhrimnya, Om. Cuma ngeliat doang nggak boleh ya? Nggak boleh lah. Nggak boleh. Ya kalau lu ngelihatnya pakai tank top ya nggak boleh lah, itu aurat. Ya boleh lah kalau ada ibu kos baru nggak boleh. Calon istrinya Robi. Ini loh cita-cita hari tuanya, tolong dijaga ya. Dan gue ada satu cita-cita lagi yang agak muluk sih sebenarnya. Apa buluk? Gue kira buluk. Bulukman. Buluk super glad. Terus. Jadi gue pengen koleksi mobil-mobil tua ya kan. Jadi kolektor. Terus mobil-mobil Jeep lama atau Jeep yang keren-keren lah, atau mobil-mobil ya mungkin ada mobil sport 1 gitu kan dipajang sport di rumah.
Gokil banget itu. Mobil sport berarti itu mobilnya dipakein sepatu running atau sepatu futsal. Kan sport. Katro nih. Katro nih. Nggak katro, gue cuman mau mempertanyakan mobil sport itu seperti apa. Ya anggaplah gue orang awam yang nggak tahu apa-apa soal otomotif, soal mobil apalagi gue nggak tahu. Nah, mungkin zaman sekarang tuh ada Google. Ya kan anggaplah kan. Coba tolong ditelaah kata-kata gue ya, anggaplah gue. Ya kalau mau menganggap itu juga harus logika. Oh gitu. Iyalah, Oke. masa zaman sekarang Google lu nggak tahu namanya mobil sport. Ya lu tinggal kasih jelas, itu kan biar lucu. Kalau gua bilang mobil 2 pintu, ya kan mobil 2 pintu, mobil bak 2 pintu. Ya kan? Ya kan dijelasin mobil Mercy 2 pintu. Iya. Iya bener sih. Kalau cuma mau bilang mobil Mercy, bis patas Mercy. Tapi bis mahal lu. Ya bis patas Mercy. Ya mah kenapa? Mahal harganya. Kalau yang baru ya mahal, kalau yang udah reot Oh. sampai mau naik ya kan. Oke. Iya enggak. Nah, itu juga tuh yang kemarin kita sempat bahas tuh ya. Apa tuh? Bisnis bis ya. Terus naik tuh. Oh iya, transportasi di wisata ya. Luar biasa tuh. Oh pokoknya mantep tuh kalau Mantep tuh, Gue sih iya. pengen punya bis. Amin amin. Mudah-mudahan aja lah. Amin. Pengen jadi juragan bis Iya. pariwisata tapinya ya. Nah, gue punya tanahnya tuh. Jadi lu nyewa tanah di gue. Bisa. terus lu dong. Boleh. Ya, Bekas boleh lah. kaki gua. Bekas kaki gua. Astagfirullahaladzim. Ini kita disuruh lagi jaga kebersihan loh. Tapi lo masih kelakuannya jorok aja tuh. Umur lu udah 29 tahun lo. Udah bukan anak-anak lagi, itu bukan remaja lagi. Lu tuh. tapi kita harus tetap bisa Lu tuh udah tua bangka loh. Dendam. Lu tuh udah tua bangka loh. Ngomongnya dendam. Ngomongnya dendam. Kasian ya. Oh jadi gitu ya, pengen koleksi mobil klasik, mobil sport gitu ya, pengen ya. Pengen. Soalnya ada mertuanya temen gua. Itu dia di rumah itu dia kayak punya Land Cruiser, Wih. terus tuh punya Goldwing, terus Wih. punya motor BMW, terus ya pokoknya mobil-mobil hobinya dia lah. Terus dia itu sering kalau misalkan kayak pagi-pagi tuh manasin motor atau manasin mobil kan di Nggak Goldwing dibawa jalan mobilnya. jarang Mbak dibawa jalan. Kendaraan kalau jarang dibawa jalan bukannya nggak bagus ya? Ya tapi kan kadang maksudnya dalam 1 minggu misalkan pakai kan bisa milih dan Cruiser di Senin ya kan pakai. Jadi kalau mau jalan capcip cup pakai Ferrari itu hari Rabu aja Ferrari ya kan gitu. Oke. Ya kan ada mulu kan gue bilang tadi ada mulu. Elit ya, bisa dibilang elit banget loh cita-citanya Romi di hari tua. Jadi kita itu harus bercita-cita tinggi. Ya. Ya kan setidaknya kita tidak mempunyai banyak mobil klasik, punya mobil di bawahnya klasik. Apa tuh? Mobil mewah aja. Kelas 5 dong. Kan kelas 6, kelas 5. Di bawahnya kelas 6, kelas 5. Ini nih. Ya kan? bodoh. Ya benar gak gua? Tulisannya kan CLASSIC bukan CLASSIX. Ya kan gue nanya, kan kata lu kan harus punya cita-cita tinggi. Ya kalau tidak ada mobil-mobil klasik, ya di bawahnya kelas 6, ya kelas 5. Iya, kelas 4, kelas 3, kelas 2, kelas 1. Oh, jadi ya oke lah seperti itu ya. Kalau lu kayak gimana cita-cita lu di hari tua? Apa udah hopeless gak ada hari tua? Ketawanya sedang banget lah, anjir lah. Ya kalau hari tua ya gue sih bersyukur dikasih umur panjang. Amin. Bersyukur alhamdulillah dikasih umur panjang. Nah, kalau hari tua itu gue sih pengen hidup tenang. Ya. Pengen menikmati dari hasil ya, gue nggak tahu ya yang selama ini kan bukan selama ini, yang saat ini gue lagi jalanin itu gue lagi berada di bisnis pariwisata. Nah siapa tahu itu bisa sampai hari tua. Ya, yang jelas sih gue masih terus gue kembangin. Ya paling gue maunya menikmati itu, menikmati dari hasil jeripaya gue yang gue bangun saat ini sampai nanti gitu loh. Terus gue tuh pengen ada bisnis lainnya, kuliner gitu. gitu. Ya, punya restoran. Gue pengen punya restoran ya, terutama gue pengen punya pengen punya kafe, punya hotel itu bukan sederhana, Pak. Enggak, kalau hotel enggak lah. Kalau hotel gue takut kena imbasnya.
Kenapa tuh? Bapak dulu sering hotel. Bukannya imbasnya kan ya macem-macem lah. Gue nggak bisa bicarain di dalam video ini. Kan. Cuman ya, gue pengen punya resto. Kan resto kenapa? Ketika gue lagi pengen makan bareng sama anak-anak gue, ya gue bisa makan di situ. Iya betul. Nah, di restonya itu. Nah, mungkin punya tempat hiburan gitu, semacam kayak taman kanak-kanak. Dufan, kayak semacam Dufan gitu kan. Gue kebetulan takut ke Dufan. Sama. Oh, kita sama aja. Gue pikir gue gak punya teman karena kita takut tinggi. Jadi ya buat masyarakat kredit yang mau ngajak kita ke Dufan percuma. Kalau gue sih seneng ketinggian, gue seneng berada di atas gedung. Kan lu tahu gue kan. Iya. Gue ngeliat Godit aja ada di pinggiran. Jadi waktu itu kita lagi di parkiran ya. Iya. Lagi di parkiran terus lu duduk di pinggiran itu aja kaki gue udah lemes, Pak. Itu di lantai 4 ya. Lantai 4 apa lantai 5? Lantai 5 itu kaki gue udah gemeteran gitu. Ya kalau gue suka ketinggian, cuman gue kenapa gue takut ke Dufan? Karena itu kan mesin ya kan. Nah, apalagi gue ke Dufan tuh paling gue mau mainan yang sederhana aja. Apa kuda-kudaan? Bongkar. Biang lala aja gue takut beneran. Biang lala gue masih oke lah. Nah, gue takut. Karena itu waktu itu gue terpaksa lah sih. Iya. Ya, akhirnya jadi berani. Cuman ya untuk yang ekstrim gue takut gue jujur aja. Soalnya Gue lebih baik naik motor ngebut atau naik mobil ngebut. Nah, gue lebih baik seperti itu deh. Ya karena lu yang ngendaliin. Nah, itu dia permasalahannya. Karena ini bukan gue yang ngendaliin, itu mesin. Nggak tahu mesinnya rusak. Ya nauzubillah min dzalik sih. Iya betul. Sebenarnya. Benar. Itu makanya gue nggak pernah pengen cita-cita pengen punya ya seperti itu ya. Jadi pengennya resikonya gue tinggi ya soalnya ya. Hah? Resikonya tinggi ya. Pasti kan ada asuransi lah kalau betul. untuk hal-hal seperti itu. Ya gue pengennya punya resto, punya kafe, ya kan. Nah, dan juga gue pengen bener-bener kayak ketika umur gue masih kalau insya Allah umur gue panjang sampai 70 ke atas ya gue pengen sampai 60 lah. 60 ke atas gue pengen punya masjid. Nah iya sama, gue juga pengen bangun masjid. Nah, cuman bedanya gue pengen mengurusnya secara langsung ya, kayak gue nggak apa-apa lah, gue jadi merbotnya, gue yang bersihin ya kan. Jadi gue pengen punya rumah, rumah gue itu tidak berjauhan dengan masjidnya, jadi gue bisa membersihkan ya, karena ya pengen lebih dekat aja. Sebenarnya sih sekarang ini di masa-masa gue yang umur gue yang sekarang udah 31-an, itu gue lagi membenahi diri Rom. Sebenarnya ya kan gue sadar ketika gue 30-an tuh berapa? 31 gue tadi bilang. 31. Gue bilang lu jangan suka ya si Godit ngomong ngasih tahu umur itu. Gue udah bilang. Gue mah kalau soal umur ya gue apa adanya. Gue juga masyarakat kredit melihat sendiri yang mana mukanya yang awet muda, mana awet tua. Ya kan? Awet tua. Tadi ngomong apa sih? Oh iya, masjid ya. Lu lagi membersihkan diri. Ya, gue kan sekarang ini gue lagi sadar betul ya kan adanya sebenarnya faktornya situasi yang pandemi ini yang kita di rumah itu gue benar-benar memanfaatkan dengan gue mengoreksi diri gue sendiri Rom. Gue sadar betul begitu banyaknya dosa-dosa gue ketika gue waktu masih muda ya. Kalau masih muda pasti teman-teman gue tau lah kelakuan gue kayak gimana, mabuk-mabukan, gue gimana ya kan, bergelimbangan wanita. Jangan sebut mabuk-mabukan dong, gue sedih loh. Kenapa tuh? Itu kan aib gue loh. Ya nggak apa-apa. Aib gue nanti orang denger loh. Gue sedih loh ini loh. Nggak apa-apa. Gue sedih. Nggak apa-apa. Saya senang melihat kamu sedih. Ya pokoknya dosa, pokoknya parah lah dosanya. Jadi gue mau memperbaiki diri karena betul. Itu dia sih. Kuncinya gue gini Rom, kenapa gue mau memperbaiki diri ya karena gue nggak tahu nih gue mati gue kapan, meninggal gue kapan ya. Alhamdulillah syukur-syukur kalau gue dikasih umur panjang, berarti gue memperbaiki diri gue masih panjang tuh, masih banyak. Cuman gue sekarang ini gue bener-bener memperbaiki diri, bener-bener gue mengoreksi diri gue sampai ibadah gue bener-bener memperbaiki karena gue pengen cari ketenangan Rob. Luar biasa. Gue pengen cari ketenangan. Masya Allah. Ya, jadi untuk di luar sana teman-teman gue yang kenal sama gue, teman-teman masa lalu gue, mantan gue, kalau misalkan memang kalian masih dari tersakiti, mantan pacar, mantan gebetan, sama mantan yang tidak bisa disebutkan. Ya pokoknya gue minta maaf lah atas kelakuan gue. Karena sebenarnya gini Rob, intinya hidup itu kalau tenang pasti enak. Betul.
Ya nggak sih, bener kan? Nah makanya gue mau memperbaikinya. Betul. Nah, makanya biar gue ngomong kayak gini sama lu juga, siapa tahu lu punya banyak dosa kan? Iya. Ya jadi perbaikilah. Betul. Ya, Wih, Masya Allah. Luar biasa. biar gue hari tua gue tuh. Konten biar... ini adalah konten Didit memanfaatkannya untuk menasihati saya. Enggak, bukan untuk menasihati lu, terutama gue untuk menasihati diri tapi sendiri. mengingatkan nggak masalah. Ya kalau mengingatkan ya namanya kita pertemanan ya kan. Kita kan gua sama Romi udah. Oh, iya. Ojo kendel. Ojo kendel. Ntar nanti gue edit ya. Itu nggak bagus dong. Lu ojo kendel. Iya. Tapi ngomong lo nggak enak banget bahasa intonasinya lo. Ojo kendel. Ya, pokoknya gitulah. Gue tuh bener-bener. Gue pengen, nah ketika gue udah dikasih umur panjang ya jadi bener-bener gue pengen mendekatkan diri banget sama yang Maha Kuasa karena gue bener-bener nih gue nggak tahu ya gue ngerasain manfaatnya situasi sekarang itu bener-bener kayak gue banyak dengar tausiah ya kan. Itu tanpa sengaja sih sebenarnya, bukannya karena gue nyari tapi tanpa sengaja ada terus jadinya gue ikut nyari. Jadi gue benar-benar mencari ilmu tentang agama Islam biar gue ke depannya ya pokoknya gue pengen bisa hidup lebih damai lagi lah. Gue juga nggak muluk-muluk banget. Iya. Minimal hidup damai itu adalah tanpa ada hutang. Oh iya betul lah. Itu damai banget itu. Ya kalau teman-teman gue yang gue masih punya utang sabar ya. Bentar lagi ya. Iya. Situasi lagi seperti ini nih. Bentar dulu ya. Yaudah oke kalau gitu masyarakat kredit itulah gambaran hari tua kita. Gue dan Romi, insya Allah kalau gue dan Romi itu umur panjang. Amin. Doain aja biar kehidupan kita, gue dan Romi itu semakin bahagia, semakin tentram. Dan kehidupan kita termasuk masyarakat kredit semakin lebih baik lagi. Amin. Terutama tuh sehat ya, sehat jasmani dan sehat rohaninya. Betul. Dan untuk masalah kesehatan jangan lupa buang sampah pada tempatnya, hidup teratur ya kan. Lo kenapa ketawa sih? Konten yang sebelumnya. Jangan lupa buang sampah. Ya udahlah. Namanya bibir, namanya lidah, kadang suka belibet ya kan. Otak nggak sinkron sama lidah. Oke kalau gitu ada pesan-pesan nggak Rom? Pesan-pesan menurut gua jaga persaudaraan dan persahabatan kalian saat ini karena kita tidak tahu nanti ke depannya kita masing-masing teman kita atau diri kita sendiri akan menjadi apa ke depannya dan kita pasti butuh yang namanya bersosialisasi sama orang lain. Oke kalau gitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.